Ini tekniknya bersih ya. Kalau untuk yang pas ganti balutan nanti itu dia saya kalau untuk mengganti itu bersih. Saya nggak tahu di SOP apa steril atau bersih. Saya SOP-nya hilang lagi. Bersih. Ya. Yang penting nanti pada saat membersihkan area stomanya ini itu ya jangan sampai misalnya karena bersih ya anggap aja pokoknya bersih gitu ya. Jadi kita tetap harus perhatikan kesterilannya. Oke. Ini sorry. Kita siapkan alat-alatnya. Baca rekam medis pasien, kemudian kita siapkan alatnya ya. Tidak perlu pakai betadine tadi. Kemudian baru setelah itu kita ke pasien ya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Neneng, saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Betul dengan Bapak Kak? Betul. Ya Bapak, bagaimana perasaannya pagi hari ini? Gimana tadi malam tidurnya? Apakah nyenyak? Tidak ya. Kenapa Pak? Ada yang dirasakan atau apa keluhannya pagi ini Bapak? Bau. Misalnya ini udah penuh gitu ya. Kantong fesesnya udah penuh. Baik Bapak, jadi tujuan saya ke sini memang untuk mengganti kantong tempat fesesnya Bapak. Jadi nanti supaya Bapak juga merasa lebih nyaman, kemudian bersih, kemudian juga untuk mencegah terjadinya infeksi juga. Karena kan ini udah kotor ya Pak ya. Nanti saya ganti waktunya kurang lebih selama 10 menit. Sebelum saya mulai ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita mulai ya Pak. Kemudian kita siapkan tadi NaCl-nya. Bapak punten ya. Ya. Baik, Bapak kita mulai ya Pak ya. Kemudian tutup presi. Kemudian punten Pak. Saya buka ya Pak ya. Kemudian Bapak punten tangannya bisa ke atas. Ya. Saya bantu ya Pak. Usahakan tangannya ini yang tidak ada, kalaupun misalnya terpasang infus ya harus hati-hati ya. Jadi ini pasien kita ke atas kan, supaya apa? Tangan pasien kita ke atas kan ya, bukan pasien yang di ke atas kan. Tangan pasien yang ada luka stomanya atau luka ininya kita ke atas kan, supaya kita memudahkan untuk melakukan perawatan luka atau mengganti si kantong kolostominya. Jadi ini kita ke atas kan, kemudian kita pasang perlak. Punten ya Pak ya. Ya, punten Pak. Kita bisa dekatkan bengkok. Kita siapkan kantong plastik. Karena nanti ini diganti, jangan ditaruh di bengkok. Langsung di kantong plastik. Ya. Kemudian kita bisa siapkan alkohol swab karena kan sebenarnya ini kan ada tempelannya ya, di sini ada tempelannya rapat. Jadi kalau misalnya sama seperti kita buka plester gitu. Jadi untuk biar pasien itu tidak terlalu merasa tidak nyaman, sakit, jadi kita bisa menggunakan alkohol swab untuk membantu pada saat kita membuka ininya. Ya, kalau yang ini tadi saya bilang ini mah ada talinya kalau ini, tapi kalau yang model seperti ini dia nempel, karena ini nanti si plester si warna biru si kertas ini nanti kita lepas, ini ada ininya, ada plesternya, jadi nempel. Jadi kalau misalnya untuk supaya si pasien tidak merasa kesakitan, kita bisa menggunakan alkohol swab sama seperti ketika kita mau melepas plester gitu ya. Jadi itu kita boleh siapkan ya. Nah ini ya, kemudian ini kita
buka ya. Kalau misalnya pakai tali berarti kita buka ikatannya. Kalau misalnya pakai tadi seperti plester berarti kita kalau kesulitan kita siapkan alkohol swab ya. Nah, baik. Bapak, ini saya buka ya Pak ya, kantong kolostominya ya Pak ya, atau kantong fesesnya. Kemudian kita buka ya. Kalau misalnya tadi pakai ini, karena nanti kalau pada saat kalau misalnya ini ada ujian prakteknya, ini biasanya pakai yang ini, pakainya ini, nggak pakai yang ini ya. Nah, misalnya ini alkohol swab, kemudian kita bantu sambil kita buka supaya pasien tidak merasa kesakitan ya. Kemudian buang sini, ini kita buang ke plastik sambil pada saat kita lepaskan tadi sambil kita observasi warna fesesnya, konsistensinya, kemudian banyaknya, karena khawatirnya misalnya ternyata pasien diare gitu ya. Jadi kita sambil lihat warna feses yang ada di kantong kolostominya, itu warnanya seperti apa, warnanya apa, kemudian konsistensinya cair ataukah padat atau lembek, kemudian apakah ada perdarahan atau tidak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kita observasi si fesesnya di kantong kolostomi. Kemudian kita juga bisa sambil observasi stomanya ya, stomanya, kemudian di sekitaran stoma ini luka kulitnya ada tanda infeksi atau tidak, kemudian ada lecet atau tidak, kemudian kondisi stomanya warnanya seperti apa gitu ya, ada perdarahan atau tidak, kemudian ada sumbatan atau tidak gitu ya, kita lihat di area stomanya. Kalau misalnya sudah, berarti kita siap bersihkan si stomanya ini biarkan seperti ini karena kita akan mencuci lukanya ya. Ini ini kita bersih, kemudian kita siapkan. Ini nanti untuk yang kering, ini seperti biasa perawatan luka pada umumnya, hanya bedanya di sini kalian membersihkan stoma yang kemungkinan ada fesesnya, karena di sini nanti ada fesesnya, ada sisa-sisa fesesnya. Kalau misalnya fesesnya lembek, kalau fesesnya cair ya mungkin tidak ini. Sesuai kebutuhan ya, jadi tidak perlu terlalu banyak juga. Kita siapkan 3, setidaknya 3 yang basah. Kemudian kalau sudah, maka kita bersihkan area stomanya ya. Boleh seperti ini, boleh juga satu pegang ya. Kita bersihkan area luarnya dulu, yang bersih dulu ya, karena kan yang kotor itu di sini ya, di sini kan masih lebih bersih lah ya gitu ya. Yang kotor itu kan nanti keluar fesesnya dari sini, jadi kita bersihkan dulu bagian luar, kita bersihkan sambil kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak, kemudian ada luka baru atau tidak, barangkali ada tanda infeksi. Ini kalau misalnya ada fesesnya berarti kita buang sini ya, jangan ke bengkok ya. Kemudian kita ambil lagi, kita bersihkan area stoma. Punten ya Pak ya, kalau sakit Bapak tarik nafas Pak ya. Oke, kemudian setelah itu kita bersihkan area lubangnya ya, kita bersihkan area lubangnya. Kemudian kalau sudah bersih kita keringkan. Kita keringkan area stoma dan kulit sekitar. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai. Kita kasih salep. Ini kita tutup dulu biar kitanya juga nyaman ya.
ini kita minta nanti tutup. Kemudian baru setelah itu lihat sarung tangan kita jangan sampai kena kotoran. Kemudian kita gunakan salep. Nah, salep ini kita bisa pakai kasa. Kita bisa pakai kasa, nanti tinggal dioleskan di sekitaran sini kulitnya ya. Barangkali memang ada iritasi. Oke, dibuka. Kemudian kita bisa ambil, kemudian keluarkan. Ini udah nggak bisa karena memang sudah kering. Kemudian kita kasih salep yang ini ke area tadi. Kita bisa kalau misalnya tadi pinset yang satu nggak dipakai, kita bisa pakai pinset yang satunya ya. Jadi misalnya ini pinset yang tadi dipakai hanya satunya kan hanya untuk tadi membantu mengeringkan si kasa. Nanti kalau misalnya memang ini tidak digunakan ya ditaruh saja di di bak instrumen. Kemudian kita pakai untuk mengoleskan ini salep zinc tadi ya, di sampingnya. Kemudian kalau sudah kita buang, kemudian sekarang kita ukur. Ini kapas mah fleksibel ya. Kalau misalnya khawatir sakit, misalnya menggunakan kasa, boleh pakai kapas. Tapi kalau kapas resikonya nanti ada yang tertinggal, ya tertinggal di si stomanya. Kalau sudah, ini tadi sudah dikeringkan, sudah dikasih salep, kemudian kita ukur ya, karena ini kan ada 5 cm, 4, 3, 2 ya, jadi ini menyesuaikan lubang stomanya sebesar apa, kita ukur dulu ya. Kemudian kalau sudah diukur baru kita gunting. Makanya di sini kalian siapkan gunting karena untuk nanti menggunting si ini ya, gunting misalnya ada di 5 cm, berarti kita gunting di 5 cm, muter ininya, muter ke sini ya, lubangin selebar 5 cm. Kalau misalnya 4 cm ya kita lebarin 4 cm. Kalau 3 cm ya kita guntingnya di 3 cm gitu. Jadi tergantung besaran stomanya. Nah, misal di sini kita buat yang 4 cm. Kemudian kemudian baru setelah itu, karena ini sudah di 4 cm tadi sudah diukur, kita buka ya. Nah, tuh ada plesternya ya. Jadi ini yang akan kita tempelkan ke pasien ya. Jadi ini kita tempelkan, ini kita buka. Saya nggak tahu nanti saya cek dulu ya, apakah memang kemarin itu mengajukan sejumlah mahasiswa kantong kolostominya atau enggak ya. Nah, ini kita buka, kemudian oke, kita buka aja, nanti kalian pasangkan lagi ya. Kemudian kita, punten ya Pak ya, saya pasangkan lagi kantongnya yang baru ya Pak. Karena posisi pasien tidur, berarti kita pasangkannya seperti ini. Kalau sudah, Bapak punten ini pakaiannya saya naikkan lagi. Ini sudah selesai, karena dia sudah terpasang ya. Ini udah, ini tinggal sudah dipasang kan, kita rapihkan. Punten Pak, diangkat ya. Bajunya saya pakaikan lagi ya Pak ya, maksudnya saya rapihkan lagi, celananya juga saya rapihkan lagi. Ini sekarang sudah terpasang Bapak kantong yang baru, yang bersih. Bapak, kantong fesesnya sudah saya ganti ya Pak ya, ini sudah yang baru. Nanti 1 jam lagi saya akan kesini lagi untuk melakukan tindakan yang lain. Sebelum saya kembali ke ruangan, bagaimana perasaannya Pak tadi pada saat diganti? Lebih nyaman Pak? Ya, lebih nyaman ya Pak ya, sudah merasa lebih bersih ya Pak. Kayak ini nanti 1